Oke, selamat malam. Perkenalkan, kami merupakan perwakilan pembuatan video presentasi leadership dari kelompok 155 Bunglon Madura yang terdiri dari saya, Ananda Luki Dwi-Anwar, Frans Wijaya, Haikal, dan juga Kelvin. Nah, tanpa lama lagi kita langsung lanjut ke journey pertama. Sebagai awal mula dari journey leadership ini, semua anggota kelompok mencari referensi dari berbagai sumber di internet. Untuk topik yang dipilih yaitu kualitas pendidikan. Kemudian, dari sumber-sumber tersebut dilanjutkan dengan dibagi menjadi 4 faktor. Dalam faktor ekonomi, ada 4 informasi utama, yaitu yang pertama, tercatat anak dari rumah tangga yang tergolong dalam kelompok 60% termiskin hanya memiliki peluang 1% sampai 20% untuk melanjutkan kuliah. Dalam faktor sosial, ada 5 informasi utama, yaitu memperbanyak inovasi untuk meningkatkan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional dengan melalui kolaborasi. Yang kedua, kurikulum pendidikan di Indonesia yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta pengembangan kemampuan peserta didik. Dalam faktor teknologi, terdapat 7 informasi utama, yaitu kurangnya infrastruktur serta dana dari pihak sekolah dan pelajar untuk mendukung pembelajaran melalui teknologi modern. Berkembangnya teknologi di dunia pendidikan dapat membuat para peserta didik mencari informasi melalui internet lebih mudah. Tidak dapat mengontrol batas pengguna teknologi sehingga dapat mengakses konten-konten negatif. Memperluas koneksi antar siswa atau mahasiswa terhadap dunia luar secara efektif dan juga cepat. Dalam faktor SDM, terdapat 6 informasi utama, yaitu SDM mengaktualisasikan kemampuannya, baik daya pikir maupun daya fisik secara terintegrasi diimbangi dengan kecerdasan emosional. Oke, lanjut di next journey kedua. Nah, untuk di journey kedua, kita masing-masing dari anggota kita melakukan wawancara terhadap narasumber dari masing-masing sumbernya. Jadi yang pertama tuh ada 3 pertanyaan utama, yaitu ada pendapat tentang permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki, dan juga apa yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan. Nah, berikut dari kesimpulan dari hasil orang yang diwawancari tentang kualitas pendidikan Indonesia. Yang pertama tuh ada faktor kurikulum yang sebenarnya masih sangat kurang dan terpaku teori di buku, sehingga tidak ada skill critical thinking dan juga soft skill lainnya. Contohnya itu seperti waktu pelajarannya terlalu lama jadi capek. Yang kedua tuh faktor SDM. Contohnya itu kualitas SDM masih rendah. Jadi guru tuh harus integrasi dirinya agar dapat menciptakan intimasi kepada para siswanya. Dan pendidikan karakter yang kurang seperti pendidikan seksual. Lalu yang terakhir itu ada faktor infrastruktur, di mana itu masih kurang merata. Jadi kesempatan bagi para peserta didik daerah untuk lanjut ke perguruan tinggi atau kuliah tuh masih sulit dan persennya dikit. Lalu ada juga peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti revisi ulang kurikulum, sosialisasi kepada siswa-siswi SMP SMA, kebebasan berkreasi untuk siswa-siswi juga, perubahan waktu pembelajaran, dan perhatian lebih lanjut terhadap sekolah di daerah-daerah atau daerah-daerah yang terpelosok atau terpencil. Lalu yang terakhir itu ada peran institusi yang bisa dilakukan. Yang pertama tuh bisa metode pembelajarannya tuh dikembangkan dengan adanya praktek-praktek daripada teori terus. Lalu yang kedua itu biaya sekolah dijadikan setara. Dan yang terakhir itu meniadakan konsep ranking yang ada di sekolah. Next. Pada penugasan journey ketiga, kami menganalisis 10 prioritas masalah berdasarkan pengalaman kami sekelompok dalam proses identifikasi journey-journey kami sebelumnya. Terdapat 3 tabel, yaitu orange, biru, dan hijau. Di dalam kolom orange, kami sudah menulis 10 prioritas masalah mengenai kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia. Masalah-masalah yang kami sudah tentukan adalah yang pertama, kurikulum yang terlalu terpaku di teori, kualitas guru yang rendah, lebih banyak belajar teori dengan sedikit praktek, pendidikan yang tidak rata di wilayah terpencil, waktu pembelajaran yang terlalu lama, infrastruktur sekolah yang tidak merata di setiap daerah, institusi pendidikan lebih memperhatikan prestasi akademik daripada non-akademik, kurangnya pendidikan karakter dan seks, kurangnya kebebasan berpendapat dan berekspresi saat kelas, literasi di Indonesia yang tergolong buruk. Setelah menulis 10 prioritas masalah, kami mengidentifikasi lebih lanjut dengan pernyataan-pernyataan seperti mengapa penting untuk diselesaikan, dampak yang diperoleh,
Lalu dukungan atau sumber daya yang dibutuhkan. Dalam kolom biru, kami menentukan effort, impact, urgent, dan important dari semua 10 prioritas masalah dengan cara memilih low, mid, high pada setiap kolom untuk setiap masalah. Dan yang terakhir, di kolom hijau, kami sudah menentukan 3 permasalahan yang menurut kami penting untuk dikembangkan dan diberi solusi. Yang pertama, yaitu adalah kualitas guru yang rendah. Ini adalah sebuah akar permasalahan yang paling krusial untuk diatasi karena rendahnya kompetensi akan termanifestasikan ke dalam kompetensi murid-murid di Indonesia. Yang kedua adalah literasi di Indonesia yang tergolong buruk akan dimodifikasi dengan cara pengajaran yang jauh lebih interaktif. Banyak orang yang menganggap pelajaran bahasa Indonesia atau literasi itu kian membosankan, sehingga kerap sekali diabaikan. Yang terakhir, pendidikan yang tidak rata di wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah ini harus selalu mengecek kualitas institusi pendidikan setiap bulan dengan indikator atau persyaratan yang ada. Kemudian dilanjut di journey keempat. Pada journey keempat ini kami mencari 3 organisasi serta kegiatan solusi yang dihadirkan di setiap permasalahan utama yang telah kami bahas pada journey kami sebelumnya. Pada permasalahan pertama yaitu adalah kualitas guru yang rendah. Kami sudah menemukan 3 organisasi yang kiranya dapat membantu penyelesaian masalah ini, yaitu adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, Gerakan Indonesia Berkibar, dan yang terakhir adalah Ikatan Guru Indonesia. Yang kedua, yaitu adalah literasi di Indonesia yang tergolong buruk. Kami juga sudah menemukan 3 organisasi yang kiranya dapat membantu penyelesaian masalah ini, yaitu Gerakan Literasi Nasional, Kemendikbud atau UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, Yayasan Literasi Anak Indonesia, YLAI. Dan yang permasalahan yang ketiga yaitu adalah pendidikan yang tidak rata di wilayah-wilayah terpencil. Kami juga sudah menemukan 3 organisasi yang kiranya dapat membantu penyelesaian masalah, yaitu adalah Program Indonesia Pintar, Kemendikbud, dan yang terakhir adalah GGD, Guru Garis Depan, dan SGD, Sekolah Garis Depan. Di Juni 5 dan yang terakhir ini adalah kesimpulan dari semua Juni yang telah kami jelaskan. Ada kesimpulan yang pertama adalah kualitas guru yang rendah. Solusi yang kami dapat hasilkan adalah melaksanaan pelatihan guru di Indonesia. Dampak yang dapat diterima dari hal ini adalah kualitas dan kompetisi guru semakin meningkat, akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa, kualitas sekolah di Indonesia, dan keefektifan guru dalam mengajar. Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya bukan manusia, sumber daya manusia, fisik, dan keuangan. Pihak yang perlu dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Serta pihak yang diperlukan adalah pemerintah daerah, pusat, negeri, dan Persatuan Guru Indonesia. Kesimpulan yang kedua, budaya literasi masih tergolong rendah. Solusi yang kami dapat hasilkan adalah memfokuskan kepada kurikulum yang mengarah kepada membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan masalah sejak dini. Yang kedua adalah menjadikan kurikulum literasi sebagai kurikulum wajib dan berpengaruh bagi kelulusan siswa. Dampak yang dapat diterima dari hal ini adalah memiliki pemikiran kritis dalam menelaah atau menerima sebuah informasi, meningkatkan dan memperluas wawasan akademik maupun non-akademik, pemikiran untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidahnya, tertanamkan kepada setiap anak. Sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya bukan manusia, fisik, dan keuangan. Pihak yang perlu dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan Indonesia, Persatuan Guru Indonesia, dan Ikatan Guru Indonesia. Kesimpulan yang ketiga dan yang terakhir, pendidikan yang tidak merata di wilayah terpencil. Kurikulum harus dapat disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia dan didukung institusi penyediaan sarana dan prasarana. Dampak yang dapat diterima dari hal ini adalah menghasilkan lulusan dengan integrasi tinggi dan pemahaman yang luas, pola pikir kritis dan menjadi pribadi yang dewasa, cara berpikir yang solutif dan menyelesaikan masalah, dan skill komunikasi yang matang. Sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia, sekolah, teknologi. Pihak yang perlu dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, serta pemerintah daerah dan pusat. Oke, sekian dari presentasi materi leadership dari kelompok 155 Bunglon Madura. Sekian dan terima kasih.